Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka dalam ruang virtual dalam kondisi sehat walafiat pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umatnya dari jalan kegelapan hingga terang benderang sampai saat ini. Alhamdulillah sekarang di momen setelah Idul Fitri masih di bulan Syawal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Semoga segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya minta maaf jika ada kesalahan baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja selama perkuliahan kita awal semester genap sampai saat ini. Hari ini adalah kelanjutan dari perkuliahan tatap muka sebelumnya, yang mana sebelumnya kelompok 7 yang presentasi di kelompok di KPI 2, KPI 3 sudah dipresentasikan kelompok 7, sedangkan di KPI 1 kelompok 7 belum presentasi. Insya Allah hari ini akan presentasi bersamaan dengan kelompok 8. Jadi untuk KPI 1 2 kelompok yang akan presentasi. Sedangkan untuk KPI 2 dan KPI 3 nanti yang presentasi adalah kelompok 8. Pembahasan atau tema kita hari ini yaitu berkenaan dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu apa sih hadis dhaif? Kalau secara singkat, hadis dhaif itu hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih. Jadi definisi hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih itu apa? Syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama adalah ittisalus sanad. Sanadnya tersambung. Perawi-perawinya itu nyambung. Dari Imam Bukhari misalnya mendapatkan hadis dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari tabi'in, dari sahabat, dari Rasulullah. Jadi kalau seandainya ada tersambung sanadnya, maka ini sudah memenuhi syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, adlun. Seorang perawi itu harus adlun. Jadi perawi-perawi yang tadi disebutkan yang tersambung tadi, maka ibadahnya harus bagus, perangainya harus bagus, tidak pernah berbohong, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa besar, tidak berzina, tidak berjudi, bahkan tidak melakukan hal-hal atau perangai buruk. Yang mana perangai buruk itu ya disesuaikan di kondisi atau daerah tersebut. Misalnya di daerah tersebut jika kencing berdiri itu suatu aib, maka tidak pantas seorang perawi hadis melakukan hal tersebut. Jadi tidak adil kalau seandainya ada seorang perawi kemudian suatu ketika pernah ditemui kencing dengan berdiri. Itu yang bisa menyebabkan hadisnya menjadi dhaif, atau perawi tersebut pikun ketika masa tuanya. Jadi ketika masa mudanya hafalannya kuat, kemudian ketika masa tuanya hafalannya melemah. Nah,
riwayat yang diambil dari perawi tersebut ketika masa tuanya. Itu menjadi hadis dhaif. Tapi kalau seandainya hadis tersebut diambil ketika perawi tersebut masih muda, masih hafalannya kuat, itu hadisnya masih diterima, masih masuk ke dalam kategori hadis sahih. Kemudian kalau seandainya seorang perawi tersebut dituduh berdusta, muttaham bil kadzib, maka menjadi dhaif. Kemudian yang ketiga adalah tamamud dhabt, hafalannya sempurna. Jadi kalau seandainya hafalannya sempurna menjadi hadis sahih. Hafalannya kok kurang kuat, masih kadang salah-salah, kadang lupa-lupa, nah itu menjadi turun derajatnya menjadi hadis hasan. Tapi kalau seandainya tidak hafal atau salah kaprah lah hafalannya itu menjadi hadis dhaif. Jadi alat ukurnya itu kalau seandainya hafalannya sempurna itu gimana sih? Sempurna itu sama persis. Guru menyampaikan sesuatu ke muridnya, muridnya bisa menirukan sama persis apa yang disampaikan oleh gurunya. Sama persis ini maksudnya lafadz-lafadznya sama, kata-katanya sama, diksi yang digunakan oleh guru sama persis dengan diksi yang digunakan oleh murid. Nah, itu kalau sempurna itu masuk hadis sahih. Maka tamamud dhabt atau sempurna hafalannya itu sangat sulit sekali. Dari awal saya berbicara sesuatu, kalau kalian bisa menirukan lagi apa yang saya katakan dengan sama persis kata-katanya, itu masuk dalam kategori hadis sahih. Tapi kalau cuma mengambil intisarinya atau dapat mengulangi intisarinya, maksudnya seperti apa yang saya katakan sebelumnya tadi, itu masuk naqisud dhabt. Jadi hafalannya kurang sempurna, masuk ke dalam hadis hasan. Kalau hafalannya salah, masuk ke dalam hadis dhaif. Nah, seperti itu. Jadi yang ketiga, kalau seandainya tidak terpenuhi hafalannya salah, masuk ke dalam kategori hadis dhaif. Kemudian yang keempat, ada syadz. Syadz itu bertentangan antara hadis sahih dengan hadis yang lebih sahih. Kemudian ada ilat. Ilat itu cacat. Nah, penjelasan yang saya jelaskan tadi berkenaan dengan hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif khususnya itu sudah sebenarnya sudah dijabarkan di pertemuan presentasi kelompok 7. Presentasi kelompok 7 ini membahas tentang hadis hasan. Nah, jika 5 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka salah satu saja tidak terpenuhi, maka masuk dalam hadis dhaif. Tidak mutasil sanadnya, tidak tersambung, ya udah masuk hadis dhaif. Tidak adil perawinya, ya udah masuk hadis dhaif. Atau hafalannya tidak salah, hafalannya tidak kuat salah, masuk hadis dhaif. Ada syarat pertentangan dengan hadis yang lebih sahih, maka masuk ke dalam hadis dhaif. Kemudian ada ilat, ada cacat, masuk ke dalam hadis dhaif. Contohnya kalau cacat itu, innallaha malaikatahu yusholluna ala ma yaminis sufuf. Hadis ini ada syad, ada cacat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat, yusholluna, mendoakan. Kalau Allah memberikan rahmat, kalau malaikat mendoakan. Ala yaminis sufuf, di saf yang kanan. Nah, di dalam periwayatan hadis ini, maya minis sufuf ini ternyata ada ilat, ada cacat di situ. Yang benar adalah alaman yasiluna as-sufuf. Bagi orang yang menyambung. Nah, seperti itu. Kalau seandainya bilang salah satu atau kurang salah satu, masuk dalam hadis dhaif. Kalau seandainya 5 ini terpenuhi, hanya saja hafalannya itu tidak sempurna, meriwayatkan dengan maknanya saja, maka masuk dalam hadis hasan. Nah, pada pertemuan ini yang dibahas adalah hadis mu'allaq, hadis munqati, hadis mu'dal, hadis mursal, mudallas. Kemudian
Hadis dhaif dilihat dari perawi hadis, matruk, mungkar, mudraj, maklub, muttarib, mushaf, muharraf. Nah, apa itu? Ini akan dibahas detail oleh presentator dari kelompok 8 berkenaan dengan mu'alaq apabila tidak ada hanya disebutkan rawi a'la saja, perawi-perawi yang lain tidak disebutkan masuk dalam hadis mu'alaq. Munqati apabila ada terputus salah satu dari rantai sanad, baik itu awalnya, tengahnya, atau belakangnya. Nah, dan sebagainya. Jadi akan dijelaskan oleh presentator. Nanti maksimal sampai jam 3. Ini masih ada 1 jam lebih 5 menit. Untuk UTS, insya Allah akan dilakukan minggu depan. UTS insya Allah akan dilakukan minggu depan. Harinya, supaya tidak bertabrakan dengan jadwal presentasi, juga dengan jadwal-jadwal kelas yang lain, kita ambil hari Sabtu. Hari Sabtu jam 10 sampai 11. Hari Sabtu jam 10 sampai 11 itu UTS. Teknisnya bagaimana? Nah, teknisnya nanti UTS akan saya share link UTS ke grup. Kemudian kalian silahkan klik link tersebut. Kemudian isi nama, isi NIM. Selanjutnya isi sesuai dengan yang ditanyakan. Untuk UTS insya Allah pilihan ganda. Ketika kalian sudah selesai mengerjakan akan langsung muncul nilainya. Jadi ketika kalian sudah selesai mengerjakan, klik selesai, kirim, maka akan langsung muncul nilainya. Jadi usahakan supaya kalian belajar sesuai dengan materi-materi yang sudah diajarkan atau kalian diskusikan. Jadi kalau kuliah itu bedanya dengan sekolah SD sampai SMA. Kalau SD sampai SMA itu yang aktif itu gurunya, ngajar, nyampaikan terus. Tapi kalau perkuliahan itu yang aktif mahasiswanya. Jadi dosen hanya ngasih temanya apa, mahasiswa yang mencari bukunya, mencari referensinya, membaca isinya. Kebetulan kalian sudah saya kasih beberapa buku, rujukan, referensi, dan kalian tinggal baca saja. Untuk UTS yang dipelajari ya sesuai dengan yang sudah pernah diajarkan ya, sesuai dengan yang diajarkan. Yang belum diajarkan berarti tidak diujikan. Untuk UTS dari jam 10 sampai jam 11 usahakan tepat waktu. Karena jika nanti melewati batas waktu yang ditentukan jam 11, nanti langsung tertutup linknya. Jadi nanti rentang waktunya dari jam 10 sampai 11. Untuk durasi waktunya, apakah 60 menit atau 30 menit atau 45 menit akan saya sampaikan menjelang ujian. Seperti itu. Itu teknis lebih detail. Kemudian jangan mengandalkan orang lain, karena setiap kalian membuka link, walaupun teman kalian mengerjakan di samping kalian, itu soalnya akan teracak secara otomatis, jawaban juga teracak secara otomatis. Jadi jangan sampai mengandalkan teman, karena akan kembali ke kalian, nanti kalian yang kaget sendiri. Kok beda soalnya? Sebenarnya soalnya sama, tetapi hanya otomatis sistem mengacak pertanyaannya dan mengacak jawabannya. Baik, itu mukadimah dari saya. Silakan kalian presentasi kelompok 8. Akan saya buka breakout room. Untuk kelompok KPI 1 berarti yang presentasi kelompok 7 dan kelompok 8.